Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, di video kali ini kita masih membahas bab 4, pertemuan kelima. Masih ada di bab 4 ya berarti mengenai elastisitas. Nah, kemarin kan di video yang sebelumnya itu sudah membahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran gitu. Jadi bagaimana cara mengukur elastisitas permintaan dan penawaran. Tetapi di sini kita belum tahu apa saja sih yang mempengaruhi elastisitas dan penawaran ini. Jadi di bahasan kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di papan tulis di sini ya, sudah ada materinya yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Apa saja yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Jadi elastisitas permintaan ini ada 4 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah ketersediaan barang substitusi. Jadi masih ingat ya bahwa jenis barang itu ada dua, ada barang substitusi, ada barang komplementer. Kalau barang substitusi itu adalah barang pengganti yang sifatnya itu sejenis, jadi masih bisa digantikan. Jadi kalau nggak ada beras masih ada jagung, masih ada gandum seperti itu ya. Jadi sifatnya itu masih sama. Itu disebutnya barang substitusi. Tapi kalau barang komplementer itu adalah barang yang sifatnya itu saling mendukung gitu. Jadi akan maksimal jika digunakan bersamaan. Itu yang disebut dengan barang komplementer. Contohnya roti akan terasa enak jika dimakan bersamaan dengan selai, seperti itu ya. Maka selai adalah komplementernya dari barang roti, seperti itu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ketersediaan barang substitusi. Jadi semakin banyak suatu barang memiliki substitusi, maka barang tersebut akan semakin elastis. Semakin elastis di sini maksudnya pada saat harga barang tersebut naik, maka permintaannya akan langsung turun. Dan pada saat harga barang tersebut turun, maka permintaannya akan langsung naik akan barang tersebut. Contohnya seperti ini ya. Pada saat misalkan harga mentega naik, maka daripada membeli mentega misalkan yang lagi naik harganya, udah aja pakai margarin, seperti itu. Jadi sifat dari margarin itu kan sama ya, substitusi dari mentega, maka permintaan akan mentega menurun dan permintaan akan margarin meningkat, seperti itu. Itu yang dimaksud ketersediaan barang substitusi. Yang berikutnya adalah proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli suatu barang. Jadi kalau di sebuah negara misalkan orang-orangnya pada rajin menabung, pada hemat gitu ya, itu juga tidak baik untuk ekonomi negara tersebut. Kenapa? Karena nanti konsumsi akan barangnya itu jadi sedikit gitu. Jadi proporsi pendapatan yang dibelanjakannya juga sangat berpengaruh. Atau misalkan dari jenis barangnya. Contohnya misalkan membeli coklat, misalkan coklat kan harganya tidak mahal ya, tidak mahal gitu, tidak menghabiskan satu gaji kan, tidak menghabiskan 1 bulan gaji gitu untuk membeli 1 buah coklat, seperti itu. Jadi coklat itu tidak terlalu elastis gitu, coklat itu inelastis karena tidak langsung menghabiskan 1 gaji. Tapi misalkan kalau untuk membeli kulkas, membeli barang-barang elektronik yang lain, handphone, misalkan membeli motor, itu kan tidak selalu membeli barang-barang seperti itu setiap bulannya gitu. Maka barang-barang elektronik itu sifatnya inelastis. Nah, yang berikutnya kategori barang. Jadi kategori barang yang dibeli gitu. Apakah barang tersebut masuk ke kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah? Seperti kita tahu ya, kebutuhan itu kan ada beberapa jenis, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, barang yang dimaksud itu masuk ke jenis kebutuhan yang mana? Kalau misalkan kebutuhan primer itu sifat barangnya itu inelastis atau tidak elastis, jadi tidak berpengaruh sama sekali, perubahan harga itu nggak ngaruh. Contohnya kayak gini, kayak beras gitu. Apakah kalian akan berhenti makan beras kalau misalkan makan nasi gitu ya? Makan nasi kalau misalkan kalian tahu harga beras itu naik, apakah akan berhenti makan nasi? Ya enggak, tetap pasti dibeli kan, berasnya dibeli gitu, walaupun misalkan proporsi pembeliannya tidak sebanyak yang biasa misalkan. Nah, itu kategori barang. Jadi kalau misalkan harga TV naik, yang asalnya kalian mau beli TV misalkan atau beli handphone, ya karena harganya lagi naik, nanti aja tungguin harganya turun misalkan, nggak harus dibeli saat itu juga. Maka contoh barang-barang seperti itu termasuk barang yang elastis. Dan harga TV, harga handphone itu kan bukan barang yang kita konsumsi sehari-hari ya, berarti barang-barang tersebut masuk kategori barang tersier atau barang mewah gitu. Jadi nggak harus dibeli setiap hari.
Yang berikutnya keragaman penggunaan barang. Nah, keragaman penggunaan barang yang dimaksud di sini apakah barang tersebut memiliki kegunaan lain atau enggak? Maksudnya kegunaan lain itu apakah barang tersebut punya fungsi lain gitu. Jadi fungsinya bukan hanya satu. Contohnya kayak karet. Kalau misalkan perusahaan membeli karet, tahu kan ya karet mentah itu kan karet itu bisa dipakai untuk berbagai jenis barang. Contohnya bisa dipakai untuk membuat mainan misalkan, atau bisa dipakai untuk membuat bola yang olahraga ya, bola basket atau lain-lain, itu kan dari karet. Atau misalkan bisa juga digunakan untuk membuat ban kendaraan. Itu kan banyak ya fungsinya. Karet ini memiliki lebih dari satu kegunaan gitu. Jadi kalau misalkan harga karet turun, maka karet itu sifat barangnya jadi elastis karena banyak yang pasti pengen beli karena bisa dipakai untuk apa saja gitu. Karet itu seperti itu ya. Jadi keragaman penggunaan dari barang yang dimaksud. Nah, yang berikutnya, selain elastisitas permintaan ada juga elastisitas penawaran. Jadi permintaan dan penawaran ini kan selalu beriringan ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Yang pertama itu waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Jadi kan Ibu sudah bilang di video yang sebelumnya ya bahwa tidak semua barang itu mampu diproduksi secara cepat gitu. Banyak barang-barang yang memang sifatnya itu seperti barang kerajinan. Yang mau permintaannya naik terhadap barang tersebut itu tidak bisa langsung diproduksi karena membutuhkan waktu yang lama. Itu ciri-ciri dari barang kerajinan. Contohnya, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi itu. Misalkan kalau ada permintaan terhadap sepeda motor, ya bisa aja pesen ke Jepang gitu, 3.000 buah sepeda motor dikirimkan. Kenapa? Karena sepeda motornya bukan digunakan sih, dibuatnya menggunakan mesin modern gitu. Jadi bisa cepat. Tapi kalau misalkan ada permintaan 3 ton tempe gitu, harus sudah ada dalam waktu sekian, apakah bisa langsung dipenuhi oleh produsennya? Jawabannya enggak, karena tempe itu skalanya itu masih kecil ya, jadi dibuatnya itu oleh perusahaan rumahan yang masih kecil, jadi membutuhkan waktu lama. Itu yang disebut waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Jadi tempe itu yang barang kerajinan sifatnya tidak elastis, sedangkan yang diproduksi dengan mesin itu sifatnya elastis. Nah, yang berikutnya daya tahan barang. Jadi kan barang itu ada yang expire-nya cepat, ada juga yang expire-nya lama. Contoh yang expire-nya cepat, misalkan kayak buah-buahan. Nah, kenapa buah-buahan? Kalau kalian pernah beli buah-buahan ya, mana mungkin tidak pernah ya, pasti pernah lah ya. Ada buah-buahan agak peotnya, di bahasa Sunda agak peot, agak kurang bagus lah kualitasnya. Dengan buah-buahan yang masih segar, itu kan harganya berbeda ya. Buah-buahan yang segar biasanya lebih mahal, dan buah-buahan yang sudah tidak segar itu biasanya banting harga. Bisa jadi setengahnya bahkan gitu, jadi jauh lebih murah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada elastisitas permintaan ini dipengaruhi daya tahan barang. Jadi produsen itu gimana caranya minimal mungkin balik modal saja gitu, atau untuk menutupi kerugian saja. Jadi yang penting si barangnya laku. Kenapa? Kalau misalkan produsen menjual dengan harga yang sama dengan buah yang segar, itu gak akan ada yang beli. Ya udah, saya mending beli buah yang segar aja, kan seperti itu ya pikiran dari konsumen. Seperti itu yang dimaksud dengan daya tahan barang. Jadi semakin sedikit waktu expire-nya, semakin pendek gitu, maka semakin elastis barang tersebut. Nah, yang berikutnya adalah mobilitas faktor-faktor produksi atau mobilitas faktor produksi. Apa yang dimaksud faktor produksi di sini? Masih ingat ya bahwa di pelaku ekonomi ada tulisan pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi ini menjual apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya tanah, bukan menjual ya, bukan hanya menjual, menyediakan. Jadi kata yang lebih tepatnya menyediakan ya. Misalkan tanah, pekerja, bahan baku dan lain-lain ya, modal, itu kan masuknya ke pasar faktor produksi. Jadi mobilitas faktor produksi juga mempengaruhi elastisitas. Misalkan permintaan akan suatu barang tinggi, tetapi bahan bakunya nggak ada, apakah akan terpenuhi permintaannya? Ya tetap saja tidak gitu ya. Jadi elastisitas faktor produksi juga mempengaruhi. Yang berikutnya kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Jadi maksudnya adalah saingan setiap produsennya. Misalkan seperti ini, tahu molen kan ya, pisang molen tahu kan ya, yang enak, yang kecil aja pokoknya bentuknya. Nah, misalkan pada saat masyarakat menyukai pisang molen, maka harga pisang molennya akan naik. Nah, pada saat produsen tahu bahwa harga pisang molen itu naik, maka akan muncul produsen lainnya gitu. Kan pisang molen itu bikinnya nggak susah ya, tinggal lihat aja tutorialnya di YouTube gitu. Atau contohnya deh, realita yang sekarang itu ayam geprek misalkan.
pada awal-awal ada ayam geprek itu kan penjualnya gak terlalu banyak ya, sekarang kan penjualnya banyak banget. Nah, contoh barang yang seperti itu maka barang tersebut elastis karena banyak penjual yang mampu menjual barang serupa gitu. Jadi kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Itu yang dimaksud di sini ya. Nah, sekarang kita ke materi yang berikutnya di sini, yaitu mengenai peran pasar. Sebelum masuk ke peran pasar, kita bahas pasarnya dulu. Nah, pasar itu apa sih? Jadi pasar itu bisa dilihat dari dua sisi, bisa secara geografisnya dan juga bisa secara fungsional. Nah, secara geografis di sini sudah ada definisinya ya. Jadi tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi jual beli. Jadi yang dimaksud di sini adalah tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul. Tempat berkumpul dan bertemu gitu yang dimaksud di sini. Jadi kalau penjual dan pembeli ketemu itu yang baru disebut pasar dan melakukan transaksi jual beli ya tentunya. Yang berikutnya kalau secara fungsional. Nah, kalau ini kan secara sempit ya. Jadi kelihatannya itu kata-katanya kalau secara geografis harus ada tempatnya secara fisik. Tapi kalau secara fungsional itu lebih luas. Proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara. Jadi di sini ditambah lagi ada perantara dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli. Nah, yang bisa ditangkap dari definisi pasar secara fungsional itu adalah yang penting ada dua kata kunci ya. Yang penting penjual dan pembeli itu bertemu. Terus yang keduanya itu ada transaksi. Hanya itu saja. Apakah mereka bertemu secara fisik atau tidak itu tetap disebutnya pasar. Contohnya pada saat kalian belanja di Shopee misalkan atau di Tokopedia itu kan nggak bertemu dengan penjualnya ya, nggak tahu wujud penjualnya itu kayak gimana gitu. Yang penting nanti saya nerima produknya gitu. Nah, itu juga disebutnya pasar kalau menurut definisi ini. Atau kalau kalian tahu kan suka ada perantara juga ya, dropshipper misalkan, dropshipper. Tahu istilah dropshipper kan ya? Jadi orang yang menjual tapi dia menjualnya melalui produsen lain gitu. Jadi bukan barangnya bukan punya dia sendiri gitu. Jadi cuma lewat aja atas nama toko dia. Itu kan masuknya dia termasuk ke perantara. Dropshipper itu perantara, jadi bukan penjual secara langsung. Dan organisasi, ya organisasinya yang tadi, perusahaan yang punya Shopee, yang punya Tokopedia, kayak gitu. Nah, yang berikutnya, setelah kita mengetahui definisi pasar, bahwa pasar itu diartikan secara luas ya, yang penting ada tiga hal yang tadi, ada penjual, ada pembeli, ada transaksi. Sudah itu saja gitu. Mau wujudnya ada atau enggak itu disebutnya pasar. Nah, terus peran pasar itu apa sih? Kenapa harus ada pasar? Peran pasar itu adalah yang pertama mengatur kegiatan produksi. Jadi agar penjual itu tahu harus memproduksi barang yang dimaksud itu seberapa banyak gitu. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya ada di video yang sebelumnya gitu. Yang elastisitas permintaan dan penawaran ya. Kalau untuk penjual berarti elastisitas penawaran. Yang berikutnya menetapkan harga dan nilai. Nah, kalau menetapkan harga dan nilai ini biasanya terjadi secara alami di pasar gitu. Jadi terjadi tawar menawar gitu. Kan sudah dijelaskan di video yang sebelumnya juga ya. Jadi kalau misalkan terjadi permintaan dan penawaran, maka biasanya ada di titik tengah. Kalau misalkan penjual menawarkan 10.000 dan pembeli nggak sanggup membeli 10.000, mempunyai misalkan 8.000, maka akan terjadi di titik 9.000 kayak gitu. Jadi tengah-tengah. Itu yang dimaksud dengan menetapkan harga dan nilai. Jadi suka terjadi secara sendirinya. Nah, yang berikutnya mendistribusikan barang dan jasa. Nah, pendistribusian ini juga penting gitu. Jadi kalau produsen bikin tapi nggak didistribusikan ke penjual gitu ya, itu kan nggak ada faedahnya gitu. Gimana konsumen mau membeli barangnya kalau nggak didistribusikan. Nah, yang D-nya menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Jadi agar nggak rugi gitu, si produsen juga kan harus tahu apakah barang tersebut memang diinginkan oleh konsumen atau tidak. Kalau memang diinginkan oleh konsumen, jumlahnya berapa banyak, itu yang harus dipentingkan ya oleh si produsen. Nah, dari mana dia mengetahuinya? Dengan cara yang tadi, menghitung dengan elastisitas penawaran. Yang berikutnya menentukan jumlah persediaan. Nah, pasar juga menentukan jumlah persediaan. Jadi kalau misalkan harganya lagi murah, harga suatu bahan baku lagi murah nih, pasti yang namanya produsen atau penjual itu bakal membeli barang tersebut yang banyak supaya nanti bisa disimpan. Kan sifat dari produsen itu suka menjual pada saat harga tinggi-tingginya. Jadi kalau misalkan bahan bakunya lagi murah, dia pasti belinya banyak. Seperti itu ya.
Nah, yang terakhir adalah melakukan promosi. Pasar juga adalah tempat promosi. Kenapa? Karena pasar adalah tempat di mana tadi penjual dan pembeli bertemu kan. Nah, karena pasti ada pembeli, maka suka ada yang melakukan promosi di pasar. Entah itu secara online ataupun tidak, pasti ada yang melakukan promosi. Kalau misalkan secara offline, menyebarkan pamflet, misalkan ngasih tester ya, kalau kalian suka ke pasar itu pasti ada yang kayak begitu. Kalau di online, ya lihat aja lah di Shopee, di IG, di yang begitu juga kan banyak ya yang iklan. Itu yang disebut dengan pasar adalah tempat promosi juga. Nah, materi yang berikutnya mengenai macam-macam pasar. Jadi pasar ini ada banyak jenisnya. Yang pertama, jenis pasar. Jadi ada pasar barang konsumsi, ada pasar faktor produksi. Apa itu pasar barang konsumsi? Jadi pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang memang bisa dikonsumsi dan digunakan oleh pembeli atau konsumen. Contohnya, misalkan pasar yang menjual pakaian, yang menjual pangan, pokoknya yang menjual kendaraan, elektronik yang dapat digunakan oleh si konsumen. Sedangkan kalau pasar faktor produksi itu adalah pasar yang memang isinya itu digunakan oleh produsen. Seperti yang Ibu katakan tadi di materi yang ini, bahwa pasar faktor produksi itu menjual atau menyediakan tanah, menyediakan modal, menyediakan pekerja, menyediakan bahan baku. Nah, rata-rata 4 itu yang disediakan karena memang barang-barang itulah yang digunakan oleh produsen untuk membuat produk itu. Yang berikutnya wujud pasar. Jadi pasar itu ada yang konkret, ada yang abstrak. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, pasar konkret itu yang memang pasar secara fisik itu ada tempatnya dan penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung gitu, secara fisik. Kalau kalian beli ikan, misalkan kalian bisa lihat si mang ikanna gitu nya, nu ngajual ikanna di bungkusan, si mana katinggalin nu ngabungkusanna gitu teu goib. Nah, itu disebutnya pasar konkret. Jadi ada wujudnya gitu. Kalau pasar abstrak yang tadi pasar yang memang penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi memang terjadi transaksi di situ. Contohnya misalkan pasar valuta asing. Valuta asing itu misalkan pasar pertukaran uang ya, pertukaran uang, mata uang antar negara. Itu kan nggak kelihatan ya. Jadi kalian cuma nukerin uang misalkan, ada pasar valuta asing. Nukerin uang atau saham itu kan nggak kelihatan, yang punya uangnya siapa juga kan nggak kelihatan gitu. Tapi terjadi transaksi antara kalian dengan pertukaran itu gitu. Itu disebutnya pasar abstrak gitu. Karena walaupun terjadi transaksi, penjual dan pembeli tidak bertemu, terus barangnya juga tidak ada secara fisik gitu. Nah, yang berikutnya barang yang dijual. Kalau pasar terbagi atas barang yang dijual, berarti kita sering mendengar istilah ada pasar ikan, pasar daging, pasar sayuran, pasar buah-buahan. Berarti yang dijual di pasar tersebut hanya barang-barang itu saja. Tapi biasanya jenis barangnya itu lebih lengkap dibandingkan dengan kalian pergi ke pasar yang biasa. Kalau ke pasar ikan berarti biasanya segala jenis ikan, segala jenis seafood ada di situ. Kalau ke pasar daging, segala jenis daging ada di situ. Yang berikutnya ya, pasar buah juga sama, segala jenis buah-buahan ada di situ gitu. Yang berikutnya, kalau dibagi menurut waktunya. Jadi pasar itu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan. Suka ada misalkan setiap hari Selasa ada pasar kaget misalkan, atau setiap hari Sabtu ada pasar kaget, setiap hari Minggu ada pasar kaget. Nah, itu adalah contoh dari pasar yang terbagi menurut waktunya. Yang berikutnya, kalau pasar terbagi menurut tempatnya. Yang kita ketahui misalkan karena kita tinggal di Bandung ya, ada pasar Ciroyom, ada pasar Baleendah, pasar Buah Batu, pasar Mondei lah, pokoknya yang terbagi menurut tempatnya gitu. Jadi pasar Baleendah itu ya hanya ada di Baleendah. Kalau misalkan di Ciparai nya geus beda deui namanya pasar Ciparai gitu. Ada di Ciroyom nya beda deui namanya pasar Ciroyom. Jadi tergantung tempatnya ada di mana. Nah, yang berikutnya pasar menurut luas jangkauan distribusinya. Kalau misalkan pasar lokal, berarti pasar tersebut ada di daerah yang tidak jauh dengan tempat memproduksinya. Berarti hanya ada di daerah lokal itu. Kalau misalkan pasar daerah, kayak kalau pasar lokal itu kayak kalau Sukabumi kayak pasar yang menjual mochi gitu, yang menjual makanan khas Sukabumi yang gitu-gitu lah, hanya ada di daerah Sukabumi gitu. Kalau misalkan pasar daerah ya berarti hanya ada di daerah yang bersangkutan. Pasar nasional pembelinya berarti satu negara, pasar internasional pembelinya lebih dari orang-orang yang berada di negara tersebut, itu udah disebut pasar internasional atau pasar mancanegara. Yang berikutnya, materi yang terakhir mengenai bentuk pasar. Jadi bentuk pasar ini
dipengaruhi oleh struktur pasar. Nah, struktur pasar itu juga dipengaruhi oleh hal-hal ini. Jadi struktur pasar itu kan isinya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Jadi struktur pasar itu semakin kompetitif kalau banyak yang ini, kalau banyak produsen baru yang mampu memasuki pasar. Jadi kan ibu bilang bahwa barang yang kayak pisang molen tadi itu lebih elastis. Jadi kalau pisang molennya naik, ya permintaan akan pisang molen turun. Kenapa? Karena banyak juga penjual yang menjual pisang molen tersebut gitu. Ya udah cari yang lebih murah aja, atau ya udah jangan pisang molen aja gitu makanya. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi bentuk pasar atau struktur pasar tadi? Jadi ada 3. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual. Kan ibu bilang ya tadi kalau produsen baru mudah masuk, berarti kan penjualnya jadi banyak ya, maka barang tersebut akan mudah menjadi elastis. Jadi apakah pembelinya itu banyak, terus apakah penjualnya juga banyak gitu di pasar tersebut, itu yang harus diperhatikan. Terus yang kedua ada sifat produk, apakah produk itu penting atau tidak gitu. Contohnya kayak elektronik ya, kan ibu selalu mencontohkan elektronik karena elektronik itu walaupun penting untuk kehidupan manusia, tapi kan tidak sepenting kebutuhan pokok gitu. Kalau misalkan kebutuhan pokok kan nggak bisa diganti ya, tetap harus dikonsumsi. Tapi kan kalau elektronik nggak beli motor setiap hari kan, nggak beli handphone setiap hari kan, dan lain anak sultan gitunya. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat produk. Yang berikutnya, masuk dan keluarnya perusahaan di pasar bebas atau tidak. Nah ini sama seperti istilah yang ini ya, jadi tidak jauh dengan yang pertama. Kalau ini jumlah pembeli dan penjualnya, kalau ini masuk dan keluarnya perusahaan yang tadi. Apakah tadi perusahaan ayam geprek itu akan mudah bertambah jika ayam geprek itu naik misalkan dari 15.000 jadi 20.000. Jadi semua orang, wah kayaknya ayam geprek ini menguntungkan, usaha ayam geprek kayak gitu kan mudah ya. Itu yang dimaksud masuk dan keluarnya perusahaan di pasar bebas atau tidak. Nah, seperti yang kalian lihat di peraga yang ada di bawah, ini kan mengenai struktur pasar. Jadi pasar itu terbagi 2, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna ini biasanya pembelinya itu hanya ada 1 gitu. Pembelinya hanya ada 1, penjualnya hanya ada 1, sedangkan pembelinya banyak gitu. Jadi nggak ada saingan. Contohnya kayak apa ya? Kayak PLN kayaknya. Satu-satunya yang tidak punya saingan dan sangat berkuasa gitu di pasar persaingan sempurna itu kayak PLN. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendapatkan listrik dari perusahaan lain selain PLN gitu. Jadi PLN termasuk salah satu pasar persaingan sempurna di sini. Kan nggak ada ya perusahaan selain PLN gitu. Nah kalau pasar persaingan tidak sempurna itu pasar yang memiliki banyak pesaing, banyak penjual, banyak pembeli, itu pasar persaingan tidak sempurna. Nah ini ada beberapa contoh dari pasar persaingan tidak sempurna, akan dijelaskan secara rinci di pertemuan yang berikutnya ya. Contohnya seperti ini ada oligopoli. Oligopoli itu kayak apa sih? Nah oligopoli itu jadi perusahaan besar gitu, perusahaan atau penjual yang cukup memonopoli, tapi ada lebih dari satu perusahaan gitu. Bukan kayak PLN tadi yang cuma 1, tapi ada beberapa perusahaan yang cukup berkuasa gitu di pasar tersebut lah. Kayak semen, tahu semen kan ya, yang suka dipakai bikin bangunan. Itu kan perusahaan yang membuat semen itu ada kurang dari 10, ada banyak kan, ada banyak walaupun kurang dari 10. Nah, si perusahaan-perusahaan ini yang kurang dari 10 ini mendominasi satu negara kita kan yang menjual semen gitu. Tapi apakah mudah masuk ke pasar semen ini? Ya nggak mudah, harus perusahaan yang besar untuk membuat semen seperti ini gitu. Jadi oligopoli ini perusahaannya banyak tapi kurang dari 10. Kemudian pembelinya juga banyak, tergantung pasar sasarannya itu seberapa luas ya. Kalau satu negara ya satu negara. Seperti itu contohnya, nanti secara rincinya akan dijelaskan yang masing-masing ini di video yang berikutnya, berarti di part 7 ya, di bab 447. Nah terima kasih sudah menyaksikan video ini, sudah menonton video ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Classroom. Ingat jangan di kolom komentar YouTube ya, karena kemungkinan besar tidak terbaca. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.